Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Vlog hari ini berjudul Fix, ini bendera teroris, bukan panji Nabi. Karena setelah kasus yang menimpa Habibana Ayahanda Habib Rizik di Mekah harus berurusan dengan polisi Saudi gara-gara bendera hitam ini, antum bener-bener goblok kalau masih percaya bendera hitam ini adalah panji Nabi. Bendera yang diklaim sebagai panji Rasulullah ini, bendera yang diklaim sebagai bendera umat Islam ini, di dua tempat suci tempat Islam lahir, yakni di Mekah dan di Madinah, bendera ini dilarang. Kan goblok. Justru munculnya kaum munafikin ini yang harus dicermati. Orang yang mengaku dirinya Islam akan tapi ternyata dia bukan membela umat Islam, tapi justru membela orang yang menodai Islam. Ini problem besar. Kalau memang harus diberesi, ya orang-orang seperti itu yang diberesi. Cuman repot. Nabi pun waktu itu susah memberesi. Kalau dibunuh, orang lain mengatakan orang Islam bunuh orang Islam, kan? Ini loh penyakit orang-orang munafik. Kelihatannya dia pakai baju kita, kopiah kita, sorban kita, masuk di ormas kita, mungkin jadi pengurus-pengurus besar di ormas kita, atau ketua-ketua kelompok kita. Akan tapi ternyata dia lebih asyik dengan orang di luar Islam. Maka ini yang membahayakan. Yang dikatakan Nabi kaum munafikin lebih bahaya daripada itu orang-orang di luar Islam itu sendiri. Cadar ini adalah tradisi Yahudi. Ini Rabi Yahudi istrinya pada pakai cadar semua. Lihat, agama Yahudi turun ke Nabi Musa itu 1500 sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum Islam turun ke Nabi Muhammad, Yahudi sudah pakai cadar. Siapa yang terkenal di masanya Firaun? Ada Cleopatra misalnya, ada yang lainnya. Silakan cek. Anda nggak akan temukan kerudung dengan pengertian kerudung Islami. Yang ada paling nutup, dirinya kelihatan. Nggak ada manfaatnya penutup itu pun pada dirinya. Karena sesungguhnya penutup itu dipakai untuk kelihatan terbuka. Budaya Arab memang pada mulanya tidak menggunakan penutup kepala untuk menutup auratnya. Karena itu agak aneh kalau kalian ada pernyataan misal saja, itu cadar itu budaya Arab, kerudung budaya Arab. Katakan budaya Arab yang dimaksudkan sebelum datangnya Islam, nih budaya yang kuno banget, tidak ada kaitan dengan kerudung, apalagi cadar. Paham sampai sini? Kadang-kadang ada keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan. Nah itu yang berbahaya, keterangan cepat bohong-bohongan, disingkat kecebong. Urusan novel minta intervensi, pas Ahok bilang jangan intervensi. Katanya dulu jangan, sekarang malah minta. Intinya semua salah Jokowi. Si Emon difitnah pakai narkoba, padahal yang fitnah masih temennya. Jurus Basida kebaca, pinter bikin drama. Intinya mau salahin Jokowi. Semua salah Jokowi. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Ada yang bilang Nabi itu kan orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi, ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintaannya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah SAW dihina kita nggak marah. Ini kan ada sesuatu kelainan. Jadi ada orang-orang ketika ketua partainya dihina, ketika pemimpinnya disindir, ketika kemudian ya taruhlah atasannya dikritik gitu ya, itu langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan sampai ngelapor polisi, bahkan sampai segala macam lah dilakukan. Tapi ketika Rasulullah SAW dihina, mereka mencari-cari alasan.
Intinya adalah kita tidak boleh marah, kita tidak boleh boykot dan segala macamnya. Boykot tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya. Betul, boykot nggak menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah yang paling ringan yang kita bisa lakukan ketika kita merasa sayang pada Nabi Muhammad SAW. Teroris itu lahir dari jamaah yang mendengarkan dakwah ustaz-ustaz semacam ini. Ini kenapa saya merasa penting, karena ini bukan cuma ancaman ke saya pribadi, tapi ini adalah bukti bahwa terorisme itu mereka membenarkan yang melalui ajaran Islam. Mereka mempunyai pembenaran bahwa radikalisme dan terorisme itu, perintah membunuh itu berdasarkan dari ajaran Islam. Jadi jangan bilang lagi bahwa terorisme itu tidak punya agama, ngawur itu. Jangan bilang lagi, terorisme itu punya agama, dan agamanya Islam. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Lihat, oh ini tulisannya Ambrosius, oh tulisannya Abu Janda. Saya tahu semua isinya. Paling tidak jauh-jauh dari gorila, dari monyet, dari mungkin tikus, kucing, warna-warna hitam, utang belantara, mungkin ya segala-galanya. Jadi karena itulah menurut saya sudah, karena hampir jutaan, saya anggap itu konsekuensi cara sadar betul ya bahwa hal itu akan terjadi dan normal aja, hal yang normal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan menjaga kedikdayaan demokrasi, karena itu ini saya anggap sebagai bagian dari kerangka demokrasi. Soal konten negatif atau positif itu ukuran-ukuran setiap orang.